Ya, Capek. jadi sebenarnya sih hari ini hari yang baik ya, hari yang baik. Jadi hari ini kita lanjutan dari apa yang sudah kita lakukan dalam bentuk laporan polisi resmi di tanggal 6 September yang lalu. Jadi hari ini kita dipanggil, Posan dipanggil, dimintai keterangan lebih lanjut. Kalau bahasa yang sering kawan-kawan dengar itu di BAP lah, ya. Ditanyain apa buktinya, terus laporannya apa yang dirugikan. Tadi semua udah dijelaskan. Penyerahan bukti. Ya, alat bukti juga Penyerahan banyak alat yang kita serahkan tuh banyak banget, ada di tas, ada di buku, semua udah kita sampaikan, sudah kita berikan ke penyidik. Seperti itu. Ada berapa pertanyaan Bang yang diajukan oleh Total penyidik? ada 25-an. 25 pertanyaan. Bang, alat buktinya kalau boleh tahu apa sih Bang yang diserahkan? Banyak ya. Ada bukti video, ada somasi terbuka kita, terus foto-foto, terus album yang dari 2010 ya, 2010. Surat resmi dari LMK. Ya, sudah resmi dari LMK bahwa lagu-lagu yang diciptakan secara bersama-sama itu tercatat di WAMI. Itu sudah kita sampaikan. Oke, lalu yang diharamkan yang mana aja tuh Bang? Apa? Lagu yang diharamkan Wih, ngeri yang mana? banget. Sapi kaki pendek dong. Nah, maksudnya lagu yang tidak boleh diizinkan. Lagu yang tidak boleh diizinkan itu terkait lagu yang sudah dia lakukan pelanggaran ya. Yang jelas yang saya tidak boleh izinkan mereka menyanyikan karya-karya saya sendiri atau karya-karya ciptaan saya bersama-sama dengan mereka dan juga dengan pihak-pihak seperti Bang Pai dan Kak Dewi. Jadi saya pribadi, saya melarang Tantri, Sela, dan Cua membawakan karya-karya saya tersebut. Setelah kemarin kita somasi kita juga tidak diindahkan. Bahkan sampai sekarang konon katanya mereka masih bawain. Mantap. Jadi ini aja, tidak ada di Indonesia ini yang kebal hukum. Jadi kita mari berproses. Kali ini akan ada proses berikutnya. Tadi lumayan lama ya, cukup lama. Sampai jujur aja, saya aja udah dibilang capek, nggak boleh capek karena kita berjuang untuk hak kita. Tetapi kali ini lumayan menguras waktu. Dibilang menguras pikiran sih enggak, karena apa yang ditanya ya langsung saya jawab aja apa adanya. Tapi lumayan banyak membuang waktu di dalam untuk menyelesaikan urusan ini, dan saya cukup puas dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh pihak kepolisian, dan ya kita puas banget ya lah ya. Pertanyaannya juga tadi sangat detail, dan kami juga menjawab dengan detail sekali, dan ditulis juga dengan sangat hati-hati, artinya jangan sampai ada salah penulisan dan lain-lain. Ya, polisi sangat bekerja sama baik sekali dengan waktu yang cukup cepat ya, termasuk cepat ya. Kemarin kita daftar tanggal sekian, tanggal sekarang saya udah dipanggil, dan penyerahan bukti yang kita kasih juga sudah, saya rasa sih sudah cukup banyak, sudah bisa dibilang lengkap. Jadi buat Tantri, Sela, dan Cua ya, ayo kita hadapi proses hukum. Kalian sudah dilarang, udah dikasih somasi, masih membawakan juga, tidak mengindahkan somasi, bahkan saya pribadi merasa hak moral saya itu sudah benar-benar sangat terinjak-injak ya. Hak ekonomi saya juga. Jadi ya, karena saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya saya melaporkan ke kepolisian. Jadi kita hadapi aja, kita jalani proses hukum yang berlaku di Indonesia kita ini. Terkait somasi yang diabaikan, mungkin apa yang akan dilakukan selanjutnya Bang? Ya, Somasi kan diabaikan, tapi apa yang dilakukan selanjutnya mungkin Abang ke pihak sana? Berhubung somasi kita tidak diindahkan, ya buntutnya kita buat laporan resmi tanggal 6 September. ya. Nah, puji syukur polisi sangat baik dan sangat cepat bekerja dengan memanggil kita hari ini, langsung diproses. Nanti minggu depan itu udah saksi juga yang
terpanggil. Jadi prosesnya cukup cepat. Salut buat kepolisian, hebat. Bang, to the point bang, artinya kalau melihat dari kemarin Tantri Chua dan Cela sendiri udah dilarang sama abang untuk tidak membawakan lagu-lagu yang pernah abang utarakan itu, tapi tetap membawakan juga. Apakah itu bentuknya selain laporan ini dia harus mengganti rugi berupa uang gitu ke abang secara royalti atau seperti apa? Saya jujur aja ya, saya pribadi jujur aja. Ini tuh bukan masalah uang. Ini tuh bukan, sumpah bukan masalah uang. Ini masalah hak moral saya ini sudah terinjak-injak habis-habisan. Bayangin, saya somasi terbuka, saya bilang jangan dibawakan lagi sampai urusan kita selesai yang kemarin-kemarin, tapi masih tetap tidak diindahkan. Jadi malahan konser dia tulis apa tuh namanya, songlist, ciptaannya nggak disebut, dia posting di internet, di media sosial dan lain-lain. Buat saya itu udah pelanggaran hak moral yang sangat luar biasa. Saya sebagai pencipta lagu, mungkin di luar sana juga banyak pencipta lagu Etika, banyak pencipta lagu yang pasti siapa sih yang mau lagunya diciptain tapi hak moral tidak disebutkan ya. Jadi itu sih artinya Tantri, Cela dan Chua, kalian konser sana sini mungkin ya mendapatkan mendapatkan royalti, bayaran ya, upah banyak-banyak kalau kalian konser sana sini, sementara pencipta lagunya kalian abaikan. Menurut saya ya patut diduga ya kurang beretika, kurang bagus. Bahkan kemarin juga dari awal-awal kan saya udah bilang, ayo ketemu, nggak mau, susah. Giliran ketemu nggak ada pertemuan yang ujungnya selesai, ya kan? Cuman hahaha, foto-foto selesai. Terus bilangnya udah ketemu kok, udah beres. Kalau udah beres nggak mungkin sampai ke sini, nggak mungkin gitu. Nggak mungkin sampai ke sini kalau memang udah beres. Kenyataannya kan memang tidak ada terjadi apa-apa di pertemuan kemarin. Dan kali ini saya sudah punya sikap ya, dengan kuasa hukum saya udah punya sikap, artinya kita memang harus jujur aja, kami menginjak kaki kami ke Polda Metro Jaya ini untuk urusan ini satu hal yang berat loh, karena saya ini seniman, saya ini musisi, mereka juga musisi, nggak seharusnya musisi seperti ini sebenarnya. Artinya kita sampai urusan hukum sana sini. Sebenarnya musisi itu kalau punya etika yang bagus, etika yang baik, ya dia tahu lah bagaimana cara menyelesaikan hal ini, bagaimana ketika mereka membawakan karya-karya yang bukan karyanya sendiri, bagaimana sih caranya biar karya itu tetap dibawakan, kan kayak gitu. Ternyata udah sampai sejauh ini perjalanannya kan ya, jadi mau tidak mau ini harus dijalankan, karena ini ini satu-satunya jalan untuk mendapatkan keadilan sebagai warga negara Indonesia. Bang, Berarti dalam arti untuk pintu damai sudah tertutup ya bang? Ya, Untuk berdamai sudah tertutup ya bang? sebagai manusia biasa, saya pasti memaafkan. Bekas teman saya tuh, Tantri, Cela dan Chua, sebagai manusia biasa, saya memaafkan kalian. Tetapi ini kan negara hukum, proses hukum terus berjalan. Toh di media sosial, masyarakat juga banyak tahu, semua udah tahu urusan ini. Bahkan gara-gara urusan ini jujur aja, hater saya tuh udah gak tak karu-karuan. Banyak banget yang mengira saya tuh mau duitnya, mau ininya, mau itunya. Jujur aja, kalau boleh ngomong apa adanya ya, nggak enak banget digituin. Tetapi ini harus dijalankan ya, biar haters itu juga tahu mana yang benar gitu. Yang sebenar-benarnya adalah ya itu lagu kami, itu lagu saya juga di dalam yang mereka langgar. Jadi lagu itu adalah pemiliknya itu satu kesatuan. Misalkan pemilik lagu itu 2 orang, 3 orang, 4 orang, ya semua harus mendapatkan izin untuk biar lagu itu dibawakan. Lagu itu harus diberikan izin sama penciptanya. Penciptanya 3 orang, izin ke 3 orang. Kalau salah satu tidak memberikan izin, ya lu jangan main bawa-bawain aja. Selesaikan dulu dong. Kan ada sebab, ada akibat, ya nggak? Nggak mungkin ada api kalau tidak ada asap ya. Nggak mungkin ada api kalau tidak ada, nggak mungkin ada asap kalau tidak ada api, maaf. Jadi ya hal ini terjadi ya karena kalian yang mulai. Karena kalian yang mulai, ingat dari awal. Kenapa ini terjadi? Gara-gara kalian bilang, enggak dong, enakan begini, duitnya bagi 3. Enakan begini, duitnya bagi 3. Terus manggung di mana-mana. Terus habis itu tidak ada menyebutkan nama pencipta.
sering terjadi kalian tidak menyebutkan nama pencipta. Video klip ditayangkan segala macamnya tidak menyebutkan nama pencipta. Jadi hak moral saya udah nggak karu-karuan. Dari mulai bilang enak duitnya bagi 3 aja, saya udah ngerasa gila ya, hak moral gue udah habis-habisan gitu. Kayak gue tidak pernah melakukan apa-apa di situ. Sementara kotak itu besar, ada juga karena tangan saya juga gitu. Tentunya yang paling utama karena tangan Bang Pai, ya, Bang Pai, Kak Dewi, ya, dan yang karena waktu itu ada di situ, dan juga tangannya orang-orang yang sekeliling yang dulu ada Mas Dodi Is, Dodi Is, Kahitna, dan saya juga ada di situ gitu. Terus tiba-tiba saya udah nggak ada di situ selama 11 tahun saya diam. Terus enak bilang nggak enak bagi 3. Nah 11 tahun saya diam, akhirnya sekarang saya bersuara ya gara-gara omongan lo. Enak bagi 3 kalian bilang, ya udah buktikan aja. Sebelum kalian bagi 3 harusnya selesaikan dulu dong hak orang dan lain-lainnya. Dan kali ini kami sudah lapor ke polisi dari kemarin, dan ini adalah panggilan ya lah ya. Ini adalah panggilan. Kami berterima kasih ke pihak kepolisian. Tadi bekerja sama juga dengan sangat baik, dan kami diperlakukan juga sangat baik. Ya mudah-mudahan ini menjadi minimal salah satu tolak ukur buat para pencipta lagu Indonesia lah. Saya tahu di luar sana banyak pencipta lagu juga lagi berjuang untuk haknya, ya. Saya atas nama Aksi juga di sini, ya, atas nama Aksi juga di sini saya mau bilang, ayo perjuangkan hak kalian para pencipta lagu. Jangan mau dikecilin sama siapapun, karena kalau tidak ada lagu nggak ada penyanyi. Begitu juga sebaliknya memang. Kalau lagunya ada juga penyanyi nggak bawain, nggak ada. Makanya kita harus mempunyai kerjasama yang baik, punya sinergi yang baik antara pencipta lagu dan juga yang membawakan. Nah ini kan kerjasamanya nggak baik. Bahkan saya merasa hak moral saya benar-benar, jujur aja, saya kecewa dengan hak moral saya dihilangkan itu aja sih. Masalah perkara hak ekonomi apa segala macam, rezeki udah diatur Tuhan lah, ya. Tanpa urusan ini pun saya bisa makan, bisa hidup. 2 anak saya bisa sekolah dengan sekolah yang di sekolah terbaik kok. Saya punya 2 anak angkat juga, mereka juga si Alwiansyah tuh dia sekolah gitu. Ya, dan satu lagi juga ya, pokoknya semuanya itu tanpa ada ini pun saya bisa hidup. Saya bisa makan, saya bisa tidur di tempat yang ya minimal gak kehujanan, ya. Kemana-mana juga saya nggak jalan kaki juga kok gitu. Artinya dengan tidak ada urusan ini pun saya bisa hidup. Jadi bukan karena uang, tetapi ini karena memang saya ingin memperjuangkan hak saya, terutama hak moral saya yang memang benar-benar jujur belakangan ini sangat menguras tenaga saya ya. Sangat menguras tenaga saya. Sangat benar-benar menguras. Ini capek loh urusan kayak gini. Ditambah lagi haters banyak yang bilang begini gini. Wah, sekarang hatersnya udah nggak karu-karuan, makin banyak yang membicarakan yang mereka juga nggak tahu sebenarnya apa yang dia bilang. Ya, jadi di dalam kasus ini saya banyak belajar sabar, belajar apa ya, belajar maklum. ya walaupun belajar maklum ya proses hukum harus terus berjalan lah. Bang, tapi kemarin pasca dilaporkan abang tanggal 6 itu tidak ada komunikasi, artinya ada etikat baik dari pihak sana menghubungi abang atau ke lawyer atau untuk apa, artinya kekeluargaan atau seperti apa gitu? Kalau setelah kita membuat laporan tanggal 6 itu tidak ada komunikasi lanjutan, baik yang sifatnya mau coba memediasi kami itu tidak ada sama sekali. Artinya mungkin lawyernya di pihak Dantri dan kawan-kawan itu ya sudah menjawab dalam somasi mereka. Ya itu nggak apa-apa, artinya proses hukum harus jalan terus dong, ya kan? Jalan terus, akhirnya sekarang kita dipanggil dan somasi yang sudah kita sampaikan juga itu menjadi bagian dari alat bukti yang ada. Seperti itu. Ini saya menambahkan lagi sih. Lagian juga ya, Tantri, Sela dan Cua, ini tuh udah zaman media sosial. Iya nggak sih? Ini udah zaman dimana apapun yang dilakukan tercatat di digital. Itu orang juga tahu itu lagu siapa-siapa aja. Lu tetap bawain tanpa mengindahkan hak moral gua. Itu gimana ya? Saya nggak habis pikir sih. Udah dilapor ke kepolisian,
tanggal 6 sampai sekarang masih dibawain juga. Jagoan. Bagus. Kebal hukum kali ya. Patut diduga gitu ya. Ya tapi ya kita coba aja. Namanya juga kita sebagai warga negara yang baik ya lah ya. Iya, Harus menempuh jalur hukum. Kalau kami pribadi, kami bukan orang yang kebal hukum. Kami butuh hukum. Dan kami taat akan Dan kami taat akan hukum. Apapun akan kami tempuh asal ke jalan yang benar. Gitu. Jadi itu aja teman-teman ya. Tapi Bang pernah nanyain nggak sih Bang, kenapa lu nggak jatuh itu lagu dengan nama gua gitu? Gimana? Lagunya kenapa nggak catut nama gua gitu? Udah pernah nanya belum? Kenapa lu nggak catut nama gua? Harusnya bukan saya yang nanya kenapa lu nggak nyatet nama gua. Harusnya mereka yang berpikir, kok dia kagak gua sebut-sebut ya namanya sebagai pencipta lagu gitu dong. Lah duitnya asal konser banyak nih. Tapi penciptanya ayo. Tapi Abang udah pernah nanya seperti itu? Belum. Enggak, kamu harus nanyanya ke dia. Bukan ke saya nanyanya, Bang. Karena kan sebelum membuat laporan kita setidaknya menegur dia gitu kan. Enggak, sebagai manusia yang punya akhlak, yang punya adab, kamu harus apa? Kalau kamu punya salah, kamu harus apa? Kan gitu kan? Harusnya abang coba nanya sama dia. Saya juga penasaran sih, mau tahu punya adab apa kagak gitu ya. Ya kira-kira gitu ya, Oke. teman-teman. Oke. Ya, hari ini cukup lelah. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Teman-teman semuanya makasih banyak. Aduh, dari tadi tuh udah nungguin. Makasih. Saya cuma berharap semoga tidak ada lagi posan tobing yang lain yang merasakan kayak saya. Saya atas nama Aksi mau bilang, ayo para pencipta lagu di Indonesia, ayo kita berjuang sama-sama untuk hak kita. Thank you.